Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Iya, anak-anak sebelumnya kemarin udah pelajaran udah sampai mana ya? Bab 3. Oh, bab 3. Tentang apa ya? Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di pembahasan yang kedua, yaitu ada kebutuhan manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian, kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Nah, benar. Jadi dengan kata lain, kebutuhan itu adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Dan apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, contohnya itu bagi mereka yang lapar itu harus yang namanya makan. Nah, sebelumnya biar lebih jelas tentang kebutuhan manusia, kita itu harus tahu nih macam-macam kebutuhan. Nah, yang pertama itu ada macam-macam kebutuhan menurut tingkatannya. Nah, macam-macam kebutuhan menurut tingkatannya ini ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua itu ada kebutuhan sekunder, yang terakhir itu ada kebutuhan tersier. Benar. Nah, kebutuhan primer ini biasanya dibilang kebutuhan pokok. Nah, adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena bila tidak dipenuhi, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Nah, contohnya itu apa ya? Pakaian. Iya, tepat sekali. Nah, selain pakaian, itu juga ada namanya makan. Pangan dan papan. Iya, atau enggak biasanya kita sebut dengan rumah. Nah, yang kedua ini ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini namanya itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah perlengkapan dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu yang namanya kelangsungan hidup. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya itu seperti apa sih? Pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan. Iya, selain itu juga ada namanya perabotan rumah, terus ada lemari ya, dan juga jam dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini ada namanya kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan juga sekunder. Nah, kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Nah, biasanya kebutuhan ini itu berhubungan dengan diri pribadi. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Ada yang tahu kebutuhan tersier? Jadi kebutuhan tersier ini contohnya itu seperti emas, mobil mewah, dan lain-lain. Yang biasanya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Nah, yang kedua itu ada macam-macam kebutuhan menurut sifat. Nah, macam-macam menurut sifat ini dibagi menjadi 2 nih anak-anak. Yang pertama ini ada kebutuhan jasmani dan yang kedua ini ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah suatu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani kita. Nah, kebutuhan jasmani ini itu bersifat materi. Nah, contohnya itu apa sih kebutuhan jasmani itu? Makanan, minuman, pakaian, dan olahraga. Iya, pintar. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan rohani.
itu adalah suatu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia atau jiwanya kita nih. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa yang namanya puas, aman, dan juga tenang. Nah, contohnya itu apa sih kebutuhan rohani? Ibadah, rekreasi, atau hiburan. Iya, pintar. Jadi, kebutuhan rohani itu contohnya itu kayak kita yang umat beragama, selain ada Islam, Kristen, dan lain sebagainya, kita itu membutuhkan namanya ibadah. Terus juga kita itu membutuhkan namanya liburan atau rekreasi. Nah, yang ketiga itu ada macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama ini ada namanya kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan sekarang itu adalah suatu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang itu antara lain apa? Ada yang tahu? Kebutuhan makan bagi yang lapar dan kebutuhan akan obat bagi yang sakit. Iya, benar. Jadi kebutuhan sekarang ini contohnya itu kayak kebutuhan makanan bagi yang lapar, kebutuhan minum bagi yang haus, atau kebutuhan obat yang harus dibutuhkan bagi orang-orang sakit. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang itu adalah suatu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang ini nih. Contohnya itu ada yang tahu apa? Tabungan, asuransi, biaya pendidikan. Iya, tepat. Jadi untuk kebutuhan masa yang akan datang itu bisa contohnya itu kayak kita itu bisa menabung untuk masa yang akan datang. Bisa jadi pada saat kita nanti sekolah yang lebih tinggi, nanti kita bisa memakai tabungan tersebut. Nah, terus selanjutnya ada macam-macam kebutuhan menurut subjek. Nah, kebutuhan menurut subjek ini ada dibagi menjadi dua, yaitu ada kebutuhan individual dan juga ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual itu ada yang tahu nggak sih apa? Jadi kebutuhan individual itu adalah suatu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri sendiri atau diri pribadi yang pemenuhannya itu dilakukan secara individu. Nah, ada yang tahu nggak contohnya apa? Seperti makan, minum, pakaian, sepatu, dan sikat gigi. Iya, benar sekali. Jadi kebutuhan individual ini contohnya itu kayak yang kebutuhan untuk diri pribadi ya, untuk kayak seperti makanan, minuman, terus kayak mobil, motor, sepatu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau untuk kebutuhan kelompok itu adalah suatu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya itu juga dilakukan oleh bersama-sama. Nah, contohnya itu ada yang tahu? Kebutuhan jalan, sekolah, pasar, dan lapangan. Iya, tepat sekali. Jadi kebutuhan kelompok itu contohnya itu seperti yang namanya akan jalan itu dilakukan oleh bersama-sama, kayak sekolah, pasar, lapangan, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Berbeda-bedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi faktor tersebut. Nah, antara lain itu ada namanya jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan juga perbedaan selera. Nah, selanjutnya itu ada alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Nah, yang pertama ini ada barang ekonomis. Barang ekonomis adalah suatu barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik secara material maupun secara fisik. Itu ada yang tahu contohnya apa? Pakaian, makanan, atau minuman, tempat tinggal. Iya, benar.
Yang kedua itu ada barang bebas. Nah, barang bebas ini adalah suatu barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu yang namanya pengorbanan. Nah, ada yang tahu apa contohnya dari barang bebas itu? Udara atau oksigen. Iya, nah selain udara dan oksigen, itu ada yang namanya sinar matahari, ada air, jadi yang tidak terbatas ya. Terus selanjutnya itu ada alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, yang pertama ini ada barang subsidi. Barang substitusi. Barang substitusi adalah suatu barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Nah, contohnya itu ada yang tahu nggak sih? Anda bisa memilih mengganti barang dengan barang yang memiliki merek yang berbeda namun fungsi barang tetap sama. Iya, jadi contohnya itu kayak misalkan nasi digantikan dengan singkong, nasi digantikan dengan namanya jagung. Terus ada juga nih yang namanya gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Nah, itu contohnya. Yang kedua ini ada barang komplementer. Komplementer ini adalah suatu barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Nah, contohnya itu ada yang tahu? Pulpen dan tinta. Iya, ada pulpen dan tinta. Selain pulpen dan juga tinta, itu ada namanya motor. Motor itu pasti membutuhkan yang namanya bensin. Kompor tidak akan menyala kalau misalkan tidak ada gas. Nah, selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama ini ada barang produksi atau barang modal. Barang produksi ini disebut juga dengan barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi manusia ini melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contohnya itu kayak lahan, mesin, dan juga gedung. Nah, yang kedua ini ada namanya barang konsumsi. Barang konsumsi itu adalah suatu barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan dalam kehidupan sehari-hari. Barang konsumsi ini disebut juga dengan barang jadi atau siap pakai. Nah, contohnya itu ada yang tahu nggak? Enggak kan? Ya, contohnya itu kayak yang namanya buku tulis, terus kayak pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Nah, jadi berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada barang mentah. Barang mentah itu adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus yang namanya melalui proses produksi terlebih dahulu. Jadi contohnya ini ada barang mentah ini antara lain seperti padi yang belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi karena harus yang namanya berupa barang mentah dan harus melalui proses terlebih dahulu. Yang kedua ini ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya ini ada namanya benang sebelum dibuat menjadi kain dan tepung ini sebelum dibuat menjadi kue. Dan barang jadi itu ada barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya itu ada barang ini, itu ada nasi, kue, alat tulis, tas, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin segitu aja yang dapat Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya kalian
buka halaman untuk tugas kelompoknya halaman 137. Nah, silakan buat kalian membuat kelompok masing-masing dan silakan kerjakan lalu dikumpulkan di kantor ya. Terima kasih anak-anak. Segitu aja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya. Sebelum Ibu keluar, buat kalian ada yang mau ditanyakan nggak sih sama Ibu? Ada, Bu. Nah, jika tidak ada, baiklah Ibu akhiri saja sampai di sini dan kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak.